Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Isni Syafira Adha, Anissa Hairani, Adinda Putri Marliana, Muhammad Yusuf Febian, Haliza Audiani, Arina Fatima, Reni, Tamara Imelza, dan Mazinda Ferisa Putri. Di video ini, kami akan membahas salah satu teori ekonomi regional, yaitu teori basis ekspor. Mungkin teman-teman yang sedang menyimak video ini ada yang belum memahami apa itu teori basis ekspor. Maka dari itu, yuk simak video ini. Jadi, terdapat 7 teori pertumbuhan ekonomi regional, yaitu teori basis ekspor, teori Harrod-Domar, teori klasik, teori neoklasik, teori pertumbuhan jalur yang cepat, teori cumulative causation, dan yang terakhir, teori kota dan desa. Teori basis ekspor pertama kali dipelopori oleh Douglas North pada tahun 1955. Menurut pendapatnya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya nilai keuntungan kompetitif dari daya ekspor daerah itu sendiri. Teori basis ekspor merupakan model pendapatan yang paling sederhana, di mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu ditentukan oleh sektor basis atau unggulan yang produknya dijual ke daerah lain, bukan hanya dikonsumsi oleh daerah itu sendiri. Teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi 2 bagian, yaitu daerah bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi basis ekspor ini tergantung kepada permintaan akan barang dari daerah lain atau di luar batas regional. Seperti yang dikemukakan oleh John Blair pada tahun 1991, secara teoritis, model basis ekspor dapat diformulasikan dengan menghitung PDRB. Y sama dengan C plus MI dikurang MO, di mana Y merupakan PDRB daerah yang bersangkutan, C merupakan konsumsi, MI merupakan nilai ekspor, MO merupakan impor. PDRB dibagi menjadi 2 sektor, yaitu basis dan non-basis. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar domestik. Artinya, sektor ini mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri maupun daerah lain. Sedangkan sektor non-basis yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri. Sehingga permintaannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Menurut Tarigan, metode untuk memilah kegiatan basis dan non-basis ada 4, yaitu metode langsung, metode tidak langsung, metode campuran, dan metode Elki. Contoh sektor basis yaitu seperti sektor pertambangan dan perindustrian di Kota Palembang, yaitu PT Bukit Asam Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk. Contoh sektor non-basis yaitu sektor pertanian yang berada di posisi 2 terendah dalam LQ Kota Palembang, yang artinya sektor pertanian di Palembang termasuk ke dalam PDRB namun sebatas penunjang sektor utama. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam teori basis ekspor. Yang pertama, bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan daerah adalah keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kedua, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dapat dimaksimalkan bila daerah yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan komparatif yang dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor. Ketiga, ketimpangan antar daerah tetap sangat besar dipengaruhi oleh potensi masing-masing daerah. Ada beberapa kelemahan dari teori ini. Yang pertama, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah, maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan. Kedua, ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, dalam melakukan studi atas suatu wilayah, multiplier basis yang diperoleh adalah rata-ratanya, bukan perubahannya. Keempat, beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi, maka masalah time lag harus diperhatikan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video ini.